Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak sudah siap? Kalau sudah, silahkan anak-anak buka LKS kalian halaman 22. Ini materinya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. 1. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat atau tidak? Apa simbol dari sila pertama? Iya, sila pertama Pancasila itu simbolnya bintang. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat yaitu 1. Tidak mengganggu tetangga yang sedang menjalankan ibadahnya. Nah, kita kan hidup di negara Indonesia yang memiliki 6 agama. Oleh karena itu, bahkan tetangga kita, mungkin di desa atau bahkan satu RT, ada yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Maka kita sebagai tetangga yang baik, kita harus menghormati apabila ada tetangga yang sedang menjalankan ibadahnya. Mungkin ada yang sedang melaksanakan ibadah di rumah ataupun di gereja misalnya. Nomor 2, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Nah, sama ya seperti tadi, misalnya mungkin di desa kalian itu ada gereja. Nah, pada saat orang-orang yang beragama Katolik atau Kristen sedang beribadah di gereja, anak-anak itu harus menjaga kerukunan. Tidak boleh, mungkin pada saat mereka sedang beribadah di gereja, kalian itu tidak boleh atau jangan sampai kalian bermain di sekitar gereja, karena itu nanti dapat mengganggu orang-orang yang beragama Kristen atau Katolik yang sedang beribadah di gereja. 3. Tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama yang kita anut. Nah, misalnya ada tetangga kalian yang sebaya dengan kalian, terus kalian ngajak, ayo ikut masuk Islam saja. Dipaksa, kalian paksa teman kalian untuk masuk Islam gitu. Itu tidak boleh, kalian tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk atau untuk menganut kepercayaan yang sama dengan kita. Nah, sekarang contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila itu simbolnya apa? Sila kedua Pancasila itu simbolnya adalah rantai emas. Bunyinya bagaimana? Ya, bunyinya itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh sikap sila yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nomor 1, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, misalnya ada tetangga kalian yang sedang membutuhkan bantuan kalian. Misalnya ada tetangga kalian yang tidak bisa memasang gas. Nah, lalu meminta bantuan kepada orang tua kalian. Nah, itu kalian, orang tua kalian juga harus mau membantu tetangga kalian untuk memasang gas. B. Melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, misalnya di lingkungan masyarakat kalian masih ada siskamling atau pos ronda, itu termasuk kewajiban sebagai warga masyarakat. C. Atau nomor 3, membantu tetangga yang sedang kesusahan sesuai dengan kemampuan. Nah, sama seperti yang tadi ya, misalnya ada tetangga kalian yang sedang positif COVID-19. Nah,
kalian juga kalau bisa membantu, misalnya membantu dengan memberikan makanan atau vitamin atau susu kepada orang yang terdampak atau tetangga kalian yang sedang terkena COVID-19. 4 atau D, bersikap sopan dan santun kepada tetangga. Misalnya apabila anak-anak itu pada saat berjalan bertemu dengan tetangga kalian, kalian harus apa? Ya, kalian harus menyapanya. Misalnya, menyapa itu bisa dengan banyak hal ya. Misalnya kalian dengan menunduk atau monggo Pak, monggo Bu, atau kita juga bisa memanggil namanya. Misalnya, monggo Pak De Budi, monggo Bu De Emi, ya, seperti itu ya. Lalu nomor 5, menghormati hak orang lain. Apabila kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, buka halaman 23. Nomor 2, penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila, simbolnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, simbolnya adalah pohon beringin. Bunyinya bagaimana? Sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Nah, contoh sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat yaitu menciptakan kerukunan agar dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 23. Ayo berlatih 5. Di situ ada perilaku, lalu kita bisa memberi tanda centang ya pada kolom apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, nomor 1 perilakunya yaitu ikut kerja bakti membangun jembatan. Nah, sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Sesuai ya. Jadi pada saat di LKS kalian itu bisa diberi tanda centang pada kolom sesuai. Nomor 2, sengaja tidak hadir dalam kegiatan kerja bakti. Nah, kalau sengaja itu sesuai atau tidak dengan penerapan sila ketiga Pancasila? Kalau sengaja itu tidak sesuai. Sengaja itu kan sesuatu yang dibuat-buat ya, secara sengaja yang dibuat-buat. Misalnya, ini jadwal kalian untuk kerja bakti misalnya. Terus kalian dengan sengaja tidak mengikuti kerja bakti. Nah, itu termasuk sikap yang tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kecuali semisal pada saat kalian ingin kerja bakti ternyata perut kalian sakit atau ternyata kalian ketiduran atau lupa. Nah, itu kan tidak disengaja. Sekarang nomor 3, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Sesuai ya, jadi berikan tanda centang pada kolom sesuai. Nomor 4, memaksakan kehendak kepada seluruh warga. Sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, betul, tidak sesuai karena kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya nomor 5, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, jawabannya sesuai. Jadi, kalian itu saat berteman atau saat bermain itu tidak boleh membeda-bedakan teman, baik dari segi ras, suku, maupun agama. Selanjutnya, anak-anak bisa buka LKS kalian halaman 24. Nomor 3, penerapan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, coba sila keempat itu simbolnya apa? Apa yang ini itu? Iya, sila keempat itu simbolnya adalah
kepala banteng. Bunyinya bagaimana? Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu antara lain 1. Melakukan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Misalnya, di lingkungan masyarakat kalian akan ada pemilihan ketua RT. Nah, untuk mengadakan pemilihan itu dilakukan dengan bermusyawarah. Bisa dilakukan dengan voting atau pemungutan suara. Nanti, orang atau kandidat yang memiliki jumlah suara paling banyak itu akan menjadi ketua RT. Sikap kedua yaitu tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Nah, saat kita mengadakan musyawarah, kita harus menghormati kehendak atau pendapat dari orang lain, dan juga kita tidak boleh memaksakan kehendak diri kita kepada orang lain. Nomor 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, misalnya di desa kalian itu ada pemilihan RT. Ada 2 kandidat. Kalian itu mendukung kandidat nomor 2. Tapi ternyata yang menang itu adalah kandidat nomor 1. Nah, maka anak-anak itu juga harus legowo ya, harus bisa menerima bahwa yang menang itu adalah kandidat nomor 1. Nomor 4 yaitu mematuhi peraturan yang dibuat bersama di lingkungan masyarakat. Nah, misalnya di lingkungan masyarakat kalian itu ada peraturan. Jam 7 sampai jam 9 malam itu waktunya anak-anak untuk belajar. Nah, biasanya kadang Bu April juga menemui ada kayak selebaran gitu ya. Ini pukul 7 sampai 9 malam itu anak-anak belajar gitu. Jadi tidak ada anak-anak yang bermain kelayapan malam hari, itu tidak ada. Jadi aturan yang ada di masyarakat itu harus kita patuhi. Misalnya lagi, tamu 1 kali 24 jam itu wajib lapor. Nah, misalnya ada saudara kalian yang akan menginap beberapa hari di rumah kalian, kalian juga harus melapor pada ketua RT atau kepada kepala desa. Selanjutnya, contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila itu simbolnya apa? Iya, padi dan kapas. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai di lingkungan masyarakat yaitu 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Nah, misalnya kalian itu akan melaksanakan hajatan. Mungkin ada kakak atau saudara kalian yang misalnya ada kakak kalian yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, tetangga-tetangga kalian itu sebaiknya juga diundang ya, biar adil. Atau saat kalian mengadakan syukuran, bisa juga tetangga kalian juga diberikan atau diajak ikut untuk mengikuti acara syukuran. B atau nomor 2, menghargai hasil karya orang lain. Semisal tetangga kalian ada yang membuat produksi gitar atau ada yang membuat produksi rotan. Nah, kalian harus menghargai hasil karya orang lain, tidak boleh mengajak, itu rotannya jelek, gitu kan, tidak boleh ya. Kita harus menghargai hasil karya orang lain. Nomor 3 atau C, memelihara fasilitas umum. Nah, misalnya di lingkungan masyarakat kalian itu ada WC umum atau toilet umum, kita harus memelihara fasilitas umum tersebut. Tidak boleh misalnya kalian itu sudah kebelet banget mau ke rumah jauh, ternyata yang dekat itu di toilet umum di desa kalian. Nah, pada saat setelah kalian selesai buang air kecil,
kalian harus menyentornya sampai bersih. Nah, itu salah satu contoh atau bukti kalian menjaga fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah nilai-nilai atau penerapan sila 1 sampai ke 5 Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan ulangan harian 4 halaman 25 dan ulangan harian 5 halaman 27. Hanya ROM 1 saja ya, Romawi 1 saja, dikerjakan di LKS. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto lalu dikirimkan ke Bu April. Paling lambat hari Sabtu ya, Bu April tunggu. Apabila anak-anak ada kesulitan atau ada pertanyaan, bisa langsung WA Bu April. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu April mengenai penerapan sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.